Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Tuhan, dan keberkahan kepada kita semua. Selamat siang kami ucapkan kepada para hadirin. Selamat datang dalam rangkaian acara Open House Program Studi Psikologi Terapan, Program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelum melanjutkan, perkenalkan saya Omar Abdurrahman, alumni jenjang sarjana Fakultas Psikologi UI angkatan 2019, di mana pada hari ini akan memandu jalannya acara Open House. Open House ini merupakan rangkaian acara yang bertujuan untuk mengenalkan program studi Magister Psikologi beserta peminatan-peminatannya yang berada pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada Open House kali ini, kami akan mengadakan giveaway kepada para peserta. Giveaway akan diberikan kepada para hadirin yang telah memfollow IG @psikologi.ui, juga melakukan like dan komen, lalu memention 3 teman pada postingan mengenai open house hari ini. Pemenang giveaway akan langsung di DM oleh admin dari IG @psikologi.ui. Hari ini open house terbagi menjadi 2 sesi acara, yaitu sesi pertama pada pagi hari sebelum ini yang membahas tentang program studi psikologi program magister, dan sesi kedua yang membahas mengenai program studi psikologi terapan program magister. Open house kedua ini akan dibawakan langsung oleh Ibu Farida Kurniawati, MSPED, PhD Psikolog, selaku Ketua dari Program Studi Psikologi Terapan Program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita sambut terlebih dahulu Ibu Farida. Halo Ibu Farida, selamat siang Ibu. Halo Oma, selamat siang. Apa kabar? Baik Ibu, Alhamdulillah. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, terima kasih. Walaupun agak mendung-mendung di luar Yes. sana. Iya. Mendung ya Bu dari pagi. Oke. Iya. Baik, jika Ibu Farida juga sudah siap, kami persilakan untuk menyampaikan materi presentasi. Oke, baik. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di hari Sabtu ini, ya, pada acara Open House Program Studi Psikologi Terapan Program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, yang terus terang saya pribadi dan kami juga fakultas merasa bangga karena bisa dikatakan program ini adalah program the one and only program terapan ya di Indonesia. Jadi memang bisa dikatakan kami menawarkan ya, satu kegiatan perkuliahan, pengalaman berkuliah yang memang terbilang masih cukup langka ya, masih belum banyak, bahkan tadi saya katakan baru satu-satunya di Fakultas Psikologi dan itu adanya di Universitas Indonesia. Baik, izinkan saya untuk kemudian secara lebih detail akan memaparkan, nah apa sih yang kami bisa sampaikan berkaitan dengan program ini. Oke, izinkan saya share. Nah, ini tadi ya. Semoga sudah, wah ini belum apa-apa, sudah sampai ujungnya ya. Wah ini kebayangkan, tapi sabar dulu. Saya akan coba, ini pelan-pelan nih saya udah kasih sedikit highlight tentang banyak hal yang akan saya bahas. Ya. Oke, kita mulai dari atas ya biar lebih runtut. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah program yang alhamdulillah pada saat ini diamanahkan kepada saya untuk menjadi pimpinannya sebagai Ketua Prodi Magister Psikologi Terapan. Oke, apa yang kemudian diharapkan atau deskripsi dari program studi ini? Ya. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, mungkin ada yang kepikiran begini. Selain menjadi psikolog, bisa nggak sih sebenarnya kita bisa berkontribusi gitu untuk penanganan berkaitan dengan permasalahan psikologi, ya. Misalnya ada guru TK atau mungkin kepala sekolah TK yang kemudian kepikiran bagaimana ya membantu anak-anak nih agar bisa lebih mampu bekerja sama, ya, bisa mengembangkan empati kepada teman-temannya dan sebagainya. Atau mungkin ada yang kepikiran begini. Ini nih ada ibu-ibu RT ya, ibu-ibu di RT saya gitu ya. Atau ibu-ibu di satu komunitas tertentu ya.
di daerah tertentu yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya punya potensi. Ya, bagaimana kemudian membantu mereka untuk mengembangkan potensi tersebut, misalnya untuk bisa jauh lebih mumpuni bagaimana menghadapi kehidupan begitu ya dalam mengasuh anak, kemudian menjadi wanita yang cukup mandiri dan sebagainya. Nah, menjawab permasalahan tersebut ya sebenarnya kita tidak perlu harus menjadi seorang psikolog. Kita tetap bisa memanfaatkan ya, menerapkan ya ilmu psikologi dalam mengatasi permasalahan seperti itu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa program studi yang kami tawarkan adalah menjembatani teori psikologi dengan penerapannya yang tadi pada berbagai komunitas ya lingkungan tingkat individual maupun masyarakat. Dan diharapkan nanti di sini akan menjadi konsultan atau tenaga ahli yang mampu memecahkan masalah masyarakat baik tingkat individu, kelompok, komunitas, organisasi, dan yang perlu digarisbawahi adalah menggunakan pendekatan ilmu psikologi. Ya. Nah, lulusan ini tidak akan dipersiapkan untuk melakukan praktek psikologi sebagai psikolog yang mempunyai izin praktek, tapi memang perlu digarisbawahi bahwa lulusan ini bisa memanfaatkan dan menggunakan pendekatan ilmu psikologi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Seperti yang tadi saya coba berikan ilustrasinya. Oke, lalu apa yang menjadi latar belakang kenapa prodi ini didirikan? Ya, tentu saja berangkat dari apa yang kita amati di lapangan bahwa tetap dibutuhkan, apalagi zaman bergerak seperti saat ini ada kemajuan teknologi dan sebagainya, kehidupan manusia bisa dikatakan makin kompleks ya, maka dibutuhkan ahli-ahli psikologi terapan yang tidak hanya berkecimpung di satu bidang, tapi di berbagai lembaga, baik yang pemerintahan, komersial maupun nirlaba. Oke. Lalu di sini yang kami harapkan adalah bahwa prodi ini akan bisa menjadi pusat pendidikan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu psikologi pada jenjang pasca sarjana yang mampu menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan perkotaan dan lintas budaya masyarakat pada tingkat individu, kelompok, komunitas berdasarkan temuan ilmiah yang bersifat terang-terangan. Saya mencoba membahas beberapa hal berkaitan dengan visi ini, ya bahwa kita ketika menyelesaikan permasalahan tentu saja kita kaitkan pada konteks budaya di mana permasalahan itu timbul. Ya, tentu kita perhatikan peranan lingkungan sekitarnya. Walaupun kemudian kita memang akan fokus pada tingkat individu dan kelompok, misal seperti itu. Kemudian satu hal lagi bahwa ketika kita menggunakan pendekatan ilmu psikologi, ya kita akan tetap berpijak pada evidence base-nya, ya, pada temuan-temuan ilmiahnya yang memang di sini kita fokuskan pada hal-hal yang bersifat penerapannya. Ya beda memang dengan sains. Ya, tapi ini adalah pada bagaimana hal tersebut kita terapkan dalam pemecahan suatu masalah. Ya. Nah, ini saya boleh lewatkan, ya kurang lebih sama. Kemudian ini juga, ini apa yang kemudian diharapkan? Diharapkan adalah bahwa kelak nanti ya para lulusan itu mampu merancang dan menerapkan program intervensi ya karena memang kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan penerapan, maka tugas akhir atau kita katakan tesis dari mahasiswa yang harus mereka selesaikan di akhir masa studi adalah merancang dan sekaligus menerapkan program intervensi. Yang di sini kita kedepankan adalah tentu ya program intervensi itu merupakan hasil pemikiran yang kritis terhadap suatu permasalahan. Ya. Lalu programnya juga suatu hal yang tidak biasa saja. Ada kreativitas yang kita tuntut dan tentu saja ada inovasi di sini melalui penelitian secara mandiri.
Dalam arti bahwa tugas-tugas akhir tersebut memang akan dilakukan secara individual ya, untuk tesisnya. Sementara untuk perkuliahan dan tugas-tugas yang lain tentu diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakannya secara kelompok ya, untuk tetap saja ada unsur kerjasama, kolaborasi yang kami coba kembangkan. Nah, kemudian tentu saja program intervensi tersebut harus relevan ya untuk penyelesaiannya. Lalu ada yang disebut sebagai baseline study. Ya. Di sini kita berangkat tidak hanya pada melihat fenomena di lapangan kemudian kita menyusun atau merancang program intervensi itu sendiri, tidak. Tentu ada kaidah-kaidah tadi, ada prinsip-prinsip ilmiah yang akan kita ikuti. Karena itu kita akan melakukan upaya pengukuran di awal ya untuk memastikan bahwa ketika satu program intervensi kita terapkan, maka kita bisa mengetahui ya sejauh mana dia bisa efektif atau mungkin masih harus disempurnakan. Jadi perlu ada yang disebut baseline study. Lalu satu hal lagi, hal ini merupakan hal yang lumrah ya, hal yang memang diminta pada saat seseorang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yaitu adalah perlunya publikasi ilmiah ya, yang berorientasi perkotaan dan lintas budaya di tingkat nasional. Nanti saya akan coba jelaskan apa yang diminta berkaitan dengan publikasi ilmiah tersebut. Ya, jadi ada 3 poin besar, program intervensi, kemudian ada baseline study, dan ada publikasi. Kemudian ini, mahasiswa selama menjalani perkuliahan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, forum ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan ilmunya di bidang psikologi. Ya, kami juga di sini ada kegiatan secara rutin yaitu Research Day, di mana pada acara tersebut dosen dan siswa dosen yang bersangkutan tentunya mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan yang di sini kita diskusi sharing. Jadi selain ada konferensi di luar sana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, kami dorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut dan ada dana untuk membantunya, walaupun mungkin tidak besar ya. Tetapi kami juga menyediakan sarana berupa kegiatan Research Day di dalam fakultas itu sendiri. Ya, jadi iklim akademik dicoba tetap dipupuk, ya, dijaga, di mana antara angkatan ya tetap bisa saling sharing dan berinteraksi. Kemudian lulusan juga bisa memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 ya, yang tentu saja berbasis ilmu terapan untuk mencapai titel doktor di bidang psikologi, tentu saja dengan tetap memenuhi persyaratan yang Oke, itu tadi beberapa hal berkaitan dengan visi misi, kemudian ada tujuan dan ada deskripsi. Lalu ini rasanya saya lewatkan saja ya, kurang lebih sudah dijelaskan tadi. Nah, berapa peminatan yang kami miliki? Ya, untuk saat ini yang sedang berlangsung adalah di program studi psikologi terapan program magister. Ada 4 peminatan. Ada peminatan psikologi sumber daya manusia (SDM), ya. Kemudian psikologi intervensi sosial (INFOS), psikologi anak usia dini (psikologi ANU), dan psikologi olahraga. Nah, psikologi olahraga baru saja kami buka kembali di semester ini. Jadi dahulu kala sudah ada dan sekarang mengingat animo masyarakat juga semakin besar, akhirnya kami memutuskan untuk membukanya kembali. Ya. Kalau dari nama-namanya ini, peminatan mungkin Bapak, Ibu, Kakak-kakak ya bisa membayangkan kira-kira belajar apa sih ya di peminatan ini. Kalau sumber daya manusia itu bisa berkaitan dengan
industri, organisasi, perusahaan, ya. Kemudian intervensi sosial bisa berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam komunitas, ya. Kemudian anak usia dini sudah pasti berkaitan dengan anak-anak usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian psikologi olahraga ya sudah berkaitan dengan hal-hal tentang olahraga, atlet, pelatih, dan sebagainya. Nah, untuk jelasnya, ini adalah pengelola prodi pada saat ini. Bersama saya ada 3 orang dosen yang memang ditugaskan atau mendapatkan amanah pada saat ini untuk menjadi koordinator peminatan. Ya, ada Bapak Tulus, beliau menjadi koordinator peminatan psikologi sumber daya manusia. Ada Ibu Diati Endang Kusuma Wardani, beliau adalah koordinator peminatan psikologi intervensi sosial dan psikologi olahraga. Dan yang terakhir adalah Ibu Rosmini Agus Salim, beliau adalah koordinator peminatan psikologi anak usia dini. Nah, dengan adanya 4 orang yang memang mengelola program ini, bisa dipastikan kami memberikan perhatian yang cukup kepada kemajuan studi setiap mahasiswa, ya. Karena setiap peminatan bisa dikatakan ada 1 dosen yang bisa menjadi pembimbing akademik, ya, di mana para KP tersebut bisa membantu menjadi teman diskusi, ya, bila ada hal-hal yang memang diperlukan untuk menunjang kelancaran perkuliahan mahasiswa. Jadi kami mencoba memberikan pendampingan secara jauh lebih individual. Mata kuliahnya bisa dikatakan demikian pembagiannya. Mata kuliah wajib program studi 40% dari beban SKS, kurang lebih berapa ya, 43-44 SKS. Kemudian mata kuliah peminatan program studi adalah 60% dari beban SKS. Nah, ini adalah gelar yang akan diperoleh di penghujung masa studi. Ya, alhamdulillah lega banget nih ya, lumayan nih. Di belakang nama dapat tambahan berapa huruf? Ada 5. Magister Psikologi Terapan. Ya, M.PSI.T. Ya, seperti itu. Lalu prospek kerjanya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Kalau bukan menjadi psikolog, gitu kan? Kira-kira nanti kalau saya sudah lulus, saya kerjanya di bidang apa ya? Nah, bisa dikatakan seperti itu. Oh, jangan khawatir, ya. Bidang kerjanya begitu luas. Kalau tadi saya memulai ya penjabaran ini dari bagaimana kebingungan dan harapan guru TK dan kepala sekolah di tingkat PAUD ya. Sebenarnya itu hanya sedikit segelintir contoh ya. Di sini bisa kita lihat lebih lanjut. Misalnya di peminatan SDM, saya mulai ya. Bisa tentu saja berkarir di bidang SDM perusahaan ya, atau kalau ingin mandiri bisa jadi konsultan ya, bisa jadi coach, kemudian bisa jadi pelatih trainer atau OD spesialis. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya. Kemudian untuk insource berkarir di bidang social intervention ya, konsultan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan masalah sosial. Serta yang tidak kalah keren adalah ketika berkecimpung dan bekerja bersama di NGO LSM. Kemudian di SIAUD, ya, di sini para alumni ya saya perhatikan ketika kami melakukan tracer study, mereka juga banyak berkiprah ya berkarir dalam pengembangan program pendidikan AUD. Banyak yang kemudian mengembangkan TK yang mereka sudah miliki sebelum masuk program ini. Atau malah ada yang kemudian jauh lebih semangat dan optimis dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan untuk anak usia dini. Ya, jadi mereka mendapatkan banyak pembekalan di sini berkaitan dengan teori belajar dan sebagainya, anak usia dini dan sebagainya, kemudian memutuskan untuk mendirikannya. Ya. Kemudian bisa jadi konsultan atau menjadi guru sendiri ya, AUD. Trainer terkait intervensi anak usia dini. Dan yang terakhir di peminatan psikologi olahraga bisa berkarir sebagai pelatih olahraga high performance, peneliti di bidang olahraga, pendamping ahli dan staf ahli di bidang
Lalu apa yang kami lakukan? Ya, di sini keberhasilan belajar, keberhasilan perkuliahan tentu saja tidak terlepas pada bagaimana kerjasama kolaborasi di antara sivitas akademika di Fakultas Psikologi. Yang memang di sini yang saya tampilkan adalah ada kegiatan yang dilakukan antara dosen dan alumni, ya seperti ini. Adalah satu perkenalan atau sosialisasi program studi di setiap awal tahun. Ya, seperti kemarin pada tanggal 6 Februari, ya, kami sudah mengundang mahasiswa-mahasiswa baru, ya, dan kemudian di situ diberikan penjelasan tentang program studi, aturan dan sebagainya, ya, kemudian tips, trik, strategi bagaimana agar bisa menjalani perkuliahan. Kami upayakan di setiap tahun. Dan kemudian ada juga upaya untuk membantu pengembangan kompetensi teknis, misalnya workshop metode penelitian kuantitatif, metode intervensi psikologi dan sebagainya. Jadi akan ada, ya, terutama untuk mahasiswa yang baru masuk, ya, pendampingan berkaitan misalnya apa yang mereka masih kurang paham. Dalam arti kemarin waktu acara 6 Februari itu masih bingung. Nanti publikasinya kayak gitu. Tapi sekarang sudah memikirkan, mengupayakan adanya kegiatan yang mencoba membantu mereka untuk mengenal publikasi sehingga bisa lebih percaya diri ketika nanti harus melakukan itu. Ya. Lalu adanya seminar talk show dengan mengundang narasumber yang relevan ini juga secara rutin dijalani oleh prodi terapan. Ya, kami punya kegiatan rutin 2 pekan sekali disebut melalui IG, ya, Instagram Live itu, dengan mengundang para alumni yang kompeten di bidangnya, dan mereka banyak memberikan berbagi pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana ilmu yang mereka sudah peroleh di bangku kuliah, kemudian mereka terapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan itu sangat menarik. Kalau Bapak, Ibu, kakak-kakak berminat, bisa mengunjungi IG kami, IG fakultas. Di situ kami memuat IG Live tersebut dengan berbagai topik. Ya. Jadi mungkin bisa dapat gambaran lebih kira-kira penerapan ilmu psikologi dalam pembelajaran masalah seperti apa sih dari sudut pandang para ilmuwan. Berikut, kami juga mengadakan pertemuan rutin berkaitan dengan kemajuan studi mahasiswa di setiap peminatan. Tadi saya sudah sampaikan, kami ada 3 orang koordinator peminatan. Tentu bersama saya, kami selalu memantau kemajuan mahasiswa. Ya, bukannya kepo-kepoan, bukan gitu sih, ya. Lebih pada kira-kira kalau misalnya ada hambatan gitu, ya, apa yang bisa kami bantu, ya, solusi apa yang bisa kita diskusikan yang bisa membantu mahasiswa pada akhirnya bisa menyelesaikan studi sesuai harapan mahasiswa itu sendiri. Tidak ada. Kemudian ada Dies Natalis, di sini juga banyak para alumni dari berbagai jenjang pendidikan, dari berbagai prodi, ada S1, S2 Sains, S2 Profesi, S2 Terapan tentu saja, dari doktoral dan sebagainya. Nah, di sini ada bisa jadi sharing tadi. Pengetahuan mungkin ada memperluas jejaring dan sebagainya, ya. Kemudian acara buka tahun. Ini mata kuliahnya nih, mungkin ada yang kepikiran, persisnya nanti saya mau belajar apa sih? Nah, ini sudah dibagi dalam 4 semester. Ya, ada semester 1 yang lumayan ada 5 mata kuliah, kemudian semester 2 itu macam-macam tuh. Ada yang kalau SD 4 mata kuliah, Insos ada 5 mata kuliah. Kemudian di semester 3 SDM ada 4, sementara di Insos cuma ada 3 dan sebagainya. Tentu dipertimbangkan, ya, kenapa jumlahnya nggak sama begitu. Yang jelas ada kuliah kemagisteran yang memang wajib diikuti oleh semua peminatan. Jadi ada 5 mata kuliah kemagisteran. Ya, semester 1 itu ada, kalau saya nggak salah ingat, ya, ada 3. Kemudian di semester 2 ada
ada 2. Atau terbalik ya. Nah, di sini semua peminatan mengikuti kuliah kemagisteran tersebut, ya. Nah, baru kemudian masuk ke kuliah sesuai peminatan masing-masing. Di sini di semester 4 ada tesis dan publikasi ilmiah. Mungkin ada yang nanya gini, boleh nggak sih saya ngerjain tesis sama publikasi ilmiah dari semester 3? Oh, boleh, Pak. Pembagian pembimbing tesis itu memang sudah dilakukan sejak semester 3, ya. Bahkan mungkin ada yang sudah memulai di semester 2 dengan cara banyak membantu dosen di kelompok riset atau laboratorium. Jadi sudah terpapar dengan ide-ide berkaitan dengan topik tesis yang akan digeluti nantinya, seperti itu ya. Jadi memungkinkan sekali untuk bisa lulus 3 semester. Ya. Nah, ini psikologi AUD dan psikologi olahraga, seperti itu ya, masing-masing. Oke, ya kita bisa lihat semester 4 memang tesis dan publikasi ilmiah, sementara yang lain sesuai dengan peminatan masing-masing mata kuliahnya. Nah, kapan kuliahnya? Kuliahnya kapan? Mungkin ada yang nanya gitu. Dan harus, di sini ya saya berikan penjelasan lebih lanjut bahwa perkuliahan diselenggarakan secara blended, luring dan daring. Mungkin ada yang nanya, porsinya gimana? Porsinya tentu lebih banyak ke kampusnya, ketemu dosen daripada online. Kalau saat ini sih luringnya 70%. Dan daringnya 30%, ya. Dan itu ada 16 sesi pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau misalnya 70% luring ya dan 30% daring, kurang lebih akan ada 10 kali sesi tatap muka. Ini di luar UTS dan UAS ya. Dari 14 itu akan ada 10 kali tatap muka luring dan 4 kali daring. Dan perkuliahan diselenggarakan seluruhnya di kampus psikologi UPI Depok. Di sini minimal presensi kehadiran di perkuliahan adalah 70%. Jadi itu harus dipertimbangkan karena kami memang cukup ketat ya. Menerapkan aturan ini, jadi mohon maaf untuk profesi yang memang kadang banyak tugas atau kesibukan di weekend ya, Jumat Sabtu itu memang jadi hal yang patut dipertimbangkan ya, karena memang tidak akan ada pengecualian atau pertimbangan lainnya. Berkaitan angka 70 itu akan fix ya. Kemudian mulai angkatan tahun 2023 ini kuliah diselenggarakan hari Jumat dan Sabtu ya, angkatan baru yang semester 1. Kalau Jumat pukul 13 sampai 9 malam dan Sabtu pukul 8 sampai 6 sore hari waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian ini cukup detail saya jelaskan, ada nilai lulus mata kuliah minimal C, tesisnya B, dan IPK-nya keseluruhan ya minimal memang 3 ya, dan harus ada publikasi di jurnal atau proceeding konferensi. Jadi memang harus dipikirkan nih ketika ada tuntutan publikasi, kalau menunggu tesisnya jadi biasanya akan begitu tergesa-gesa ya, karena memang pengerjaan tesis itu butuh waktu. Ya, kalau nunggu publikasi juga untuk sampai terbit butuh waktu. Jadi memang harus dialokasikan waktu sebelum saatnya membuat tesis dengan memanfaatkan tugas dan sebagainya sebagai bahan publikasi. Nanti bisa didiskusikan dengan. Oke. Nah, lalu bagaimana nih syarat penerimaan mahasiswa baru? Sekarang sedang berlangsung SIMAK ya. Pendaftaran untuk SIMAK seleksi masuk UI yang akan ditutup mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya tanggal 8 Maret 2023 ya. Jadi kami membuka pendaftaran untuk masa studi yang akan dimulai di tahun ajaran baru ya, biasanya Agustus. Nah, pendaftar boleh dari sarjana non psikologi ya. Jadi mau sarjana
Apapun boleh. Kemudian S1 psikologi dengan IPK minimal 2,75. Berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, dan kalau sudah memiliki ijazah dari PTS maka harus mendapatkan penyetaraan dari Kemendikbudristek. Kami menerima pendaftar warga negara asing dengan syarat memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang memadai. Tentu harus disertai dengan sertifikat yang menunjukkan kemampuan tersebut dan izin belajar dari Kemendikbudristek. Oke, ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Tadi sudah disampaikan ada tes tahap 1, TPA dan bahasa Inggris ya, yang akan kemudian berlangsung pada 12 Maret serentak nih. Ya, kemudian tes tahap 2, setelah tes tahap 1 lulus maka akan dipanggil untuk mengikuti wawancara di tahap 2 yang akan berlangsung pada tanggal 29 dan 30 Maret. Lalu pengumuman serentaknya se-UI ya, berkaitan dengan SIMAK UI adalah 11 April 2023. Jadi memang mohon dicermati di web sana pengumuman itu akan diberikan karena ada yang melalui psikologi UI ACID. Kemudian yang untuk terakhir yang pengumuman hasil SIMAK yang merupakan jika sudah lulus tes tahap 1 dan sudah mengikuti tes tahap 2, pengumuman hasilnya adalah di penerimaan UI ACID. Untuk sarjana non psikologi yang telah dinyatakan lulus 2 tahap tes tadi ya, baik lulus TPA, lulus bahasa Inggris, dan lulus wawancara, wajib mengikuti program matrikulasi. Akan ada 3 mata kuliah, totalnya 9 SKS ya. Perkuliahan itu akan berlangsung pada hari kerja selama 6 minggu. Khusus matrikulasi, kalau kuliahnya kan hanya Jumat dan Sabtu, tapi matrikulasi itu berlangsung pada hari kerja selama 6 minggu. Pada bulan Januari, Februari, dan atau Juli, Agustus. Nah, agar dapat mengikuti perkuliahan di Prodi Psikologi Terapan, maka harus lulus program matrikulasi dengan nilai minimal B. Mungkin ada yang masih kurang beruntung, jangan khawatir. Jika tidak lulus matrikulasi, masih ada kesempatan mengulang pada semester berikutnya. Dan kalau berkaitan dengan biaya matrikulasi ini terpisah dari uang kuliah, BOP, dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada situs psikologi UI ACID. Ya. Di sini saya tampilkan contoh topik-topik riset yang sudah dilakukan. Di sini kalau dari judulnya kita bisa memahami ya bahwa ini berasal dari peminatan SDM. Ya, kita bisa lihat yang mana nih yang pertama. Saya coba bantu baca ya. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi terhadap perilaku kerja inovatif. Peran intervensi pelatihan inovasi bagi karyawan. Nah, itu ada tadi program intervensi. Nah, intervensi di sini adalah pelatihan inovasi bagi karyawan. Ya. Kemudian yang kedua, peningkatan dukungan organisasi, keadilan organisasi, dan kepuasan kerja melalui program coaching pada atasan. Nah, diberikan program intervensi berupa coaching untuk atasannya untuk meningkatkan tadi organisasi, dan kepuasan kerja. Yang program intervensi yang memang menjadi kewajiban sebagai tesis siswa di akhir masa studi. Nah, ini topik research intervensi sosial. Ya, ini menarik nih. Coba saya bacakan ya. Penggunaan teknik persuasi dan komitmen publik untuk meningkatkan perilaku ibu membawa balita ke usia 2, menarik. Ternyata diamati nih oleh mahasiswa yang buat tesis ya, banyak ibu-ibu yang agak ragu-ragu, mungkin agak sedikit kurang bersemangat ya bawa balita ke posyandu. Ada apa sih kok permasalahan ini? Padahal penting banget ya. Melalui posyandu anak bisa kita pantau perkembangan dan kesehatan. Kemudian dicarilah program intervensinya. Apa itu? Nah, itu digunakan teknik persuasi dan komitmen. Itu tadi di intervensi sosial. Kemudian, nah ini ada lagi nih.
pelatihan bystander intervention untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merespon kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya, ada permasalahan, ada fenomena ya berkaitan adanya kekerasan seksual. Dan dalam hal ini mahasiswa diharapkan berperan serta untuk kemudian sedikit banyak membantu agar hal tersebut tidak terulang ya atau berkuranglah kekerasan seksual. Lalu program intervensinya apa? Nah, ini yang dipakai adalah pelatihan bystander intervention. Jadi mahasiswa melalui program intervensi tersebut diberdayakan untuk kemudian lebih mampu merespon kekerasan seksual. Oke. Next, nah ini kita lihat lagi nih. Ini kalau kita lihat anak usia dan sebagainya ini udah khas banget ya pengingatan anak usia dini. Coba saya coba ini nih. Kita bisa lihat nih ya efektivitas. Oke, ini sini. Pelatihan interaksi ibu anak untuk meningkatkan perilaku compliance pada anak usia 1 sampai 3 tahun ya. Seperti kita ketahui anak usia itu memang agak-agak susah nurut sih ya gitu ya. Sebenarnya sih ya wajar-wajar aja anaknya masih kecil gitu ya. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya orang tua bisa kok membantu anak untuk kemudian mematuhi beberapa hal ya. Nah, berkaitan dengan itu program intervensinya berupa pelatihan intervensi. Kemudian di poin terakhir di sini kita bisa lihat bahwa ternyata program intervensinya tidak hanya berkaitan dengan anak-anak tipikal, ya kita juga bisa merancang satu program intervensi dan menerapkannya berkaitan dengan topik-topik disabilitas, ya, dengan menggunakan video animasi disabilitas. Oke, ini adalah produk, ya produk-produk dan program intervensi menarik sekali. Pada akhirnya begini, memang tesis itu akan kita coba sharing hasilnya dalam bentuk publikasi di jurnal atau proceeding konferensi. Tetapi yang kemudian menjadi keunggulan dari program studi ini adalah ketika mahasiswa juga menghasilkan produk yang bisa langsung dimanfaatkan oleh orang banyak yang tidak harus melulu berkaitan dengan akademik. Kalau di jurnal kan mungkin kebanyakan yang dibaca oleh kaum akademisi ya. Tapi di sini, ini buku-buku ini bisa kita terbitkan. Kita bisa mintakan hak atas kekayaan intelektual. Bahkan banyak produk yang kemudian dilempar ke masyarakat ya, bisa dalam bentuk profit, maksudnya bisa dibeli gitu ya dengan harga tertentu, atau malah non profit, jadi semacam sumbangan. Tapi ini berguna sekali ya. Ini kita bisa lihat. Aku berterima kasih wah Zulfi dan Keke saling menolong. Ini produk dari luar biasa. Tadi sudah disampaikan di pembukaan ada 14 ya laboratorium dan kelompok riset. Jadi mahasiswa yang memiliki minat tertentu bisa menghubungi dosen-dosen di kelompok riset atau lab ini untuk kemudian mempersiapkan publikasi dan tesisnya ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, publikasi dan tesis itu sebenarnya sudah bisa dipersiapkan sejak awal dengan tentu saja melakukan pendekatan kepada dosen-dosen yang memiliki minat yang tinggi. Nah, ini contoh apa lagi nih? Oh, dokumentasi. Oh, kami kemarin baru saja workshop DRP ya untuk psikologi olahraga. Di sini kita selain dosen-dosen internal dari fakultas, kami juga mengundang para pengajar dari luar. Kita bisa lihat ini ada Bapak Dr. Haryo Sularso. Kemudian ada Ketua Ikatan Psikologi Olahraga, Ibu Dr. Lili, ya. Jadi memang yang akan mengajar adalah selain dosen-dosen internal di sini, kita juga akan berkolaborasi dengan para praktisi dari luar. Kemudian ini IG live-nya yang tadi bisa disaksikan di IG-nya fakultas. Kemudian
Oke, ini wisuda. Ya. Di sini kemarin kami student baru. Ini adalah player tentang IG ya, ada desain pendidikan usia dini, kemudian ada intensi dan program peningkatan pengambilan keputusan etis, ini SDM, kemudian AU dan yang ini nature mindfulness healing di tengah hiruk pikuk kota. Nah ini info. Oke. Ini ada acara berupa gebiar seminar tesis. Jadi di sini kita undang para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan tesis, baru lulus. Kemudian kita undang juga para KP dan dosen. Lalu kita bersama-sama melihat bagaimana penyusunan tesis. Jadi dari awal sampai tahap akhir kami berusaha mendampingi mahasiswa dalam rangka menunjang kegiatan perkuliahan mereka. Ya, kemudian juga ada undangan tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan narasumber dari luar. Jadi nggak melulu dengerin dosen-dosen dari dalam gitu ya. Tapi bagaimana ilmu tersebut diterapkan di luar itu juga menjadi concern kami. Dan satu lagi, mahasiswa kami itu berasal dari beragam profesi, ya, dari selain tadi guru, kemudian ada praktisi, ada orang yang memang berkecimpung di dunia HRD, kemudian juga banyak tenaga kesehatan, terapis, para dokter anak, dokter gigi yang kemudian juga memutuskan untuk kemudian sama-sama belajar di sini di Prodi Psikologi Terapan Program Magister. Oke, baik. Dengan begitu saya akhiri presentasi saya. Setelah ini mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, bila ada beberapa yang masih kurang jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Omar, Mas Omar. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida atas pemaparan materinya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab, kami mengingatkan kembali kalau pada sesi open house ini kami akan mengadakan giveaway kepada para hadirin. Giveaway akan diberikan kepada para hadirin yang telah memfollow IG @psikologi.ui, juga melakukan like dan komen, lalu mention 3 teman pada postingan mengenai open house hari ini. Pemenang giveaway akan langsung di DM oleh admin dari IG @psikologi.ui. Selanjutnya, marilah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Ibu Farida ya. Dan sepertinya dari kolom chat sudah banyak sekali yang ingin bertanya. Saya izin membacakan ya, Bu Farida. Ya, silakan. Baik, dari Safira Hanun. Selamat pagi Kak, saya Safira izin mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dikarenakan Magister Psikologi UI dibagi menjadi sains dan terapan, apakah artinya di terapan ini akan lebih banyak praktiknya seperti itu Bu? Dan yang kedua, untuk tes tahap 2 wawancara, apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring? Mohon konfirmasinya. Oke, langsung dijawab ya. Istilah terapan di sini bukan berarti. Siapa tadi? Mbak Hanum ya? Kak Hanum, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, boleh lo nanya lagi. Maksudnya open mic boleh ya, Mas Omar boleh ya open mic ya. Kalau memang kurang, oke ya. Kalau kita katakan psikologi itu sebenarnya ada 3 ya. Ada psikologi profesi yang nanti akan menjadi psikolog ya. Kemudian ada psikologi sains, ya, memang yang dipersiapkan untuk menjadi orang yang ahli di ilmu psikologi berkaitan dengan research dan sebagainya, ya, untuk menjadi scientist, tapi tidak hanya sampai situ tentu saja. Ini saya berikan contoh. Dan ketika kita bicara psikologi terapan, tidak kemudian langsung diasosiasikan dengan banyak praktek, tapi penekanannya adalah pada bagaimana kita mempelajari ilmu psikologi, kemudian pada akhirnya kita menerapkan, ya, menggunakan pendekatan ilmu psikologi dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat, baik pada tingkat individu dan kelompok. Itu yang disebut sebagai psikologi terapan. Seperti itu ya, Kak Hanum. Lalu yang kedua, wawancaranya apakah luring atau daring? Sampai sejauh ini memang kami masih melakukannya secara daring. Ya. Seperti itu. Ya, cukup Kak Hanum. Semoga menjawab oleh Kak Safira Hanun ya. Baik, kalau kurang jelas boleh ini lagi ya, chat lagi.
Baik, Ibu, izin lanjutkan ke Dewantara. Selamat siang, izin bertanya. Jika S1-nya adalah non-psikologi dan belum memiliki pengalaman kerja, apakah bisa mengambil psikologi terapan SDM dan portofolio seperti apakah yang mendukung? Lalu, Ibu, ini ada 3 pertanyaan, Bu. Ada 4, saya izin membaca dulu ya, nanti akan diulangi lagi gitu. Lalu yang kedua, jika S1 non psikologi, kemudian setelah lulus S2 psikologi terapan, apakah bisa jadi nantinya ingin lanjut di psikologi profesi? Lalu yang ketiga, untuk yang sudah pernah bekerja tetapi tidak sesuai dengan peminatannya, pernah bekerja di divisi keuangan misalnya selama 2 tahun, lalu ingin melanjutkan ke psikologi terapan SDM, apakah masih diperlukan surat rekomendasi atasan tersebut? Lalu yang keempat, apakah setelah lulus psikologi terapan dapat melanjutkan ke S3 psikologi UI? Oke. Yang pertama ya tadi ya, Mas Omar ya. Yep. Yang pertama apa tadi? Iya, apabila S1 non psikologi dan belum memiliki pengalaman kerja, apakah boleh mengambil psikologi terapan SDM? Oke, baik. Nanti saya catat deh kalau Mas Omar si 4 loh, saya agak-agak lupa ya. Oke, kalau baru lulus ya, pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan ke program ini, walaupun fresh graduate ya. Kalau kemudian kami mempersyaratkan hal tersebut lebih untuk kemudahan mahasiswa, ya. Kalau mahasiswa sudah pernah bekerja atau pengalaman di bidang yang relevan, tentu akan lebih mudah mengaitkan ilmu yang didapat, ya, ilmu yang informasi yang baru didengar dengan pengalaman. Oh ini, oh itu penjelasannya dan sebagainya. Dan karena ini psikologi terapan, diharapkan juga sudah cukup membekali diri dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui berkaitan dengan SDM. Ya, jadi ketika nanti tesis udah kebayang nih aku nanti mau melakukan ini, aku akan mengatasi ini dan sebagainya. Itu adalah hal yang menguntungkan untuk mahasiswa. Tetapi saya cukup optimis walaupun mahasiswa mungkin belum bekerja ya. Tentunya juga kan mahasiswa seperti Mas Omar nih waktu kuliah kan juga aktif ya di BEM. Di mana lagi Mas? Di mana lagi di BEM? Entahlah di pengurusan panitia apalah dan sebagainya ya. Sebenarnya sudah cukup terpapar dengan permasalahan berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan hal-hal perusahaan dan sebagainya, walaupun skalanya memang kecil banget gitu kan. Dan untuk yang seperti ini masih terbuka kesempatan untuk kuliah untuk di sini dengan menyertakan hal itu. Wah, saya ketua BEM ini gitu. Saya ketua panitia ini dan sebagainya. Nanti kan ada tahap 2 wawancara. Dalam tahap itu kita bisa diskusi bareng nih, ya, antara kandidat, pelamar dan pewawancara. Kira-kira kita cari titik tengah nih. Oh, apa sih yang udah diketahui dan sebagainya. Begitu sih Kak Hanum. Kak Hanum bukan ya? Bukan Kak Hanum. Ini Dewantara, Bu. Kak Dewa. Oke. Pertanyaan nomor 2 apa? Pertanyaan nomor 2, jika S1 non psikologi kemudian setelah lulus S2 psikologi terapan ingin melanjutkan ke psikologi profesi, apakah bisa? Oh iya. Ini mohon maaf saya harus mengatakan tidak bisa. Ya, karena yang namanya S2 profesi itu S1-nya harus psikologi. Ya kan mau jadi psikolog. Jadi S1-nya nih harus psikologi, harus linier. S2-nya baru profesi. Ya, jadi memang khusus untuk jadi psikolog, S1-nya wajib S1 psikologi. Ya. Baik, Ibu. Lalu untuk yang ketiga, untuk yang sudah pernah bekerja tetapi tidak sesuai dengan peminatannya, gitu ya, divisi keuangan, lalu ingin mengambil psikologi terapan SDM, apakah masih memerlukan surat rekomendasi dari atasannya? Oke, tentu begini, ketika rekomendasi dan sebagainya, kita kan tidak hanya melulu bicara pengalaman bekerja yang relevan dengan peminat. Banyak aspek yang kemudian bisa disampaikan oleh pemberi rekomendasi. Ya, misalnya yang kandidat bagaimana selama ini bekerja di keuangan, apakah orang yang secara punya potensi untuk belajar gitu. Semangat belajarnya seperti apa, orang yang bisa kerjasamanya bagaimana gitu ya kan. Kemudian kira-kira potensi untuk bisa menyelesaikan S2-nya seperti apa. Jadi banyak hal yang memang bisa digali dan dimintakan dari orang yang memberikan surat rekomendasi, tidak melulu berkaitan dengan substansi dari pekerjaan itu sendiri. Begitu kan. Baik, Ibu. Lalu yang keempat, apakah setelah lulus psikologi terapan dapat melanjutkan ke S3 psikologi UI? Oke.
Selama ini hal-hal seperti itu tidak menutup kemungkinan. Walaupun nanti tetap saja tetap ada prosedur ya, tes masuk dan sebagainya. Dan ketika kita bicara seleksi masuk S3 ya, satu hal itu berkaitan dengan proposal research ya, topik research yang akan dibahas ketika nanti diterima sebagai mahasiswa S3. Kemudian promotornya bagaimana? Ya kan, karena sekarang juga diharapkan ketika apply S3 itu sudah punya promotor, pembimbing disertasi ya. Kalau S2 kan kita sebut tesis, S1 skripsi, maka S3 disertasi. Sudah memungkinkan nggak? Ada nggak yang bersedia menjadi promotor dan sebagainya? Jadi banyak tahapan yang memang harus diikuti, dan sepanjang kandidat itu menunjukkan kapabilitas ya, dan tentu motivasi, kesungguhan dan sebagainya, persiapan yang matang, tentu hal seperti itu tidak tertutup kemungkinannya. Demikian Kak. Baik Ibu, izin melanjutkan dari Kak Nadia. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada persyaratan khusus bagi pendaftar S2 Psikologi Terapan AUD anak usia dini? Persyaratan khusus? Ya. Persyaratan khususnya apa ya, boleh dari S1 psikologi, S1 psikologi, tadi IPK-nya harus 2,75. Kalau memang selama ini udah ada track record berkaitan dengan AUD, itu tentu akan jauh lebih menguntungkan, seperti yang tadi saya gambarkan ya, lebih untuk kemudahan belajar, sih, kelancaran perkuliahan. Syarat khususnya apa, harus cinta anak atau apa, enggak diukur sih ya gitu ya. Jadi insya Allah kalau yang memang minat di AUD pasti juga orang yang punya perhatian besar di bidang itu. Jadi welcome saja ya, tidak ada persyaratan khusus, yang penting mau belajar dan memang suka bidang itu. Oke, baik Ibu. Lalu lanjutkan dari Elmaka. Selamat siang Ibu, izin bertanya terkait beasiswa pendidikan untuk S2 Psikologi UI, apakah ada? Beasiswa ya. Kalau beasiswa S2 UI ada, tapi memang tidak terlalu banyak begitu ya. Memang di sini ya kami mencoba memfasilitasi keinginan belajar mahasiswa, tapi memang juga saya harus mengatakan bahwa porsi beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa pasca tidak sebanyak S1 ya. Dan tentu saja ketika kita bicara beasiswa, sebenarnya tidak hanya UI aja ya, maksudnya bukan UI yang kemudian menyiapkan beasiswa, tapi banyak pihak dari luar yang kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi di UI untuk kemudian apply beasiswa seperti itu. Tapi berkaitan dengan finansial di sini, UI tetap memberi kesempatan untuk kemudian mungkin ada cicilan atau apa dan sebagainya. Tapi ada prosedur yang harus diikuti ya Kak ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Melanjutkan lagi ya Bu ya. Selamat siang Ibu Farida, izin bertanya untuk lapangan pekerjaan atau kecenderungan karir yang dapat dimasuki oleh lulusan Magister Psikologi Terapan. Apabila pendidikan S1-nya tidak linear, apakah dapat Bu menjadi seorang konselor atau konsultan praktisi di bidang psikologi SDM atau menjadi asisten psikologi profesi atau klinis? Kemudian, apa yang membedakan S2 Magister Psikologi Bio dengan S2 Terapan Psikologi SDM? Terima kasih. Ini ada berapa pertanyaan tadi? Ada 2 ya? Ada 2, Bu, ya. Apakah pertama itu jika S1-nya tidak linear, apakah dapat menjadi seorang konselor atau konsultan praktisi di psikologi SDM atau menjadi asisten psikologi profesi dan klinis? Atau di klinik ya? Yep. Sekarang begini ya, kalau kita bicara apakah kalau lulus tidak linear kemudian bisa jadi konsultan SDM, kemudian yang kedua apakah kemudian bisa menjadi asisten di profesi di klinis ya, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sebagai konsultan SDM, tentu tadi yang saya katakan ya, peluang karir sebagai konsultan SDM akan diperoleh ketika menyelesaikan prodi S2 Terapan. Ya. Tentunya bukan based on dari S1-nya. Jadi S1 masuk ke prodi, kuliah di prodi Terapan program magister, ambil peminatan SDM, kemudian banyak belajar tentang ilmu SDM di situ, kemudian menambah ilmu dengan mungkin dengan
apa magang di mana dan sebagainya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk jadi konsultan SDM karena based on S2-nya, bukan S1-nya, gitu ya Kak ya. Kemudian kalau mau jadi asisten di profesi, itu yang rasanya berat karena di psikologi terapan tidak membekali untuk menjadi seorang psikolog atau asisten psikolog, bukan. Jalurnya nggak ke situ. Ya, jadi jalurnya tadi saya bilang ada profesi, ada sains, ada terapan. Kalau mau jadi profesi psikolog, masuknya profesi. Iya. Kalau terapan beda lagi dengan sains. Jadi kalau mau jadi asisten psikolog dan sebagainya berkaitan dengan profesi psikolog tidak lewat psikolog terapan. Oke, baik. Semoga jelas ya Kak. Lalu lanjutannya tadi Bu, perbedaan antara psikologi PIO dan S2 terapan psikologi SDM. Psikologi PIO S1 apa S2 nih? Yang S2 Bu, Magister Psikologi PIO yang sains maksudnya kali ya. Oh, yang sains. Ya, tentu pendekatannya beda ya. Kalau sains lebih pada penelaahan permasalahan kemudian dikaitkan dengan pengembangan teori atau bagaimana lebih pada theoretical base-nya ya. Kalau sains itu lebih pada theoretical base, research dan sebagainya. Sementara kalau SDM itu kuatnya ke application-nya, applied psikologinya, lebih ke situnya. Kalau sains itu masih berkaitan dengan konsep, konstruk dan sebagainya ya, research. Nah itu fokusnya ke sana. Tapi kalau diterapkan tidak sekuat itu, kemudian kita fokusnya ke bagaimana nih aplikasinya ya di dalam permasalahan itu. Oke, Ibu, izin melanjutkan lagi. Selamat sore, Ibu. Izin bertanya, apakah penerima beasiswa LPDP dapat untuk masuk di psikologi terapan UI? Nah, ini ya. Untuk saat ini memang belum bisa, ya, tapi kami tetap mengupayakan untuk kedepannya peluang itu datang kembali. Kenapa saya katakan begitu? Karena beberapa tahun yang lalu LPDP itu memfasilitasi para kandidat yang memang berminat untuk kuliah di psikologi terapan. Tapi 2 tahun belakangan ini saya lihat tidak lagi, saya kurang tahu pertimbangannya apa ya, karena itu mereka yang punya otoritas untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi kami untuk kedepannya sedang mengupayakan. Seperti itu, Kak. Oke, semoga bisa ya Bu ya di tahun selanjutnya. Amin nih, Mas Omarnya udah berdoa. Oke, Ibu. Ini ada lagi Bu tentang portofolio untuk sebagai syarat lulus ke tahap 2, bentuk portofolio itu seperti apa ya Bu ya? Oke, portofolio, iya betul sekali. Jadi kita ada 2 tahap ya simaknya. Tahap 1 TPA dan bahasa Inggris. Nah itu bisa rame-rame tuh nanti tesnya ya. Tanggal berapa? 12 Maret. Malah belajar kuliah, jangan lupa ya TPA dan bahasa Inggris. Insya Allah kalau kita ingat-ingat lagi S1 lolos lah begitu kan. Nah dari situ kemudian dilihat nanti ya di mana tadi kalau nggak salah di situs psikologi.ui.ac.id ya. Lolos enggak saya tahap 1. Nih, saya mohon ya bantuan Bapak Ibu kakak-kakak yang berminat masuk sini untuk mencermati tidak hanya penerimaan UI ACID tapi psikologi UI ACID gitu ya. Kadang ada yang kelupaan tuh kemarin kandidat. Aduh saya kok cuma nengoknya penerimaan UI ACID ya, akhirnya miss di situ gitu. Walaupun kami juga tetap membantu memfollow up gitu ya. Kami hubungi kembali. Tapi kita berharap tetap ada kerjasamanya, jadi jangan nunggu dihubungi gitu ya. Di sini portofolionya seperti apa? Lebih pada menuliskan pengalaman-pengalaman yang relevan berkaitan dengan peminatan yang dituju, gitu kan? Misalnya kalau mau masuk AUD, wah saya pernah jadi asisten guru gitu dari tahun berapa sampai tahun berapa, begitu kan? Misalnya saya pernah ini, misalnya saya di bagian ikut NGO gitu kan. Jadi research assistant di NGO yang mengurusi masalah-masalah komunitas tertentu gitu misalnya. Itu dimasukkan aja, dimasukkan ya portofolio itu seperti CV, daftar riwayat hidup. Begitu, Kak. Oke, baik Ibu. Lalu ada pertanyaan lanjutan, ini masuk ke private ke saya. Ibu, dan apakah misal sudah lulus S2 terapan gitu ya, S1-nya psikologi, lulus S2-nya terapan, kemudian melanjutkan ke profesi psikolog, Bu? Nggak bisa.
psikologi terapan. Jadi lulus S1-nya apa dulu? Psikologi. S1-nya S1 psikologi, psikologi. S2-nya psikologi terapan, lalu ingin masuk kembali lagi gitu ke profesi psikolog umum. Oh, boleh aja itu, tapi nanti waktu apply S2 profesinya pakai ijazah S1 psikologi ya. Nah, boleh, ini kayaknya hobi sekolah nih si kakak. Lalu ini ada pertanyaan lagi Ibu, selanjutnya gitu bisa tidak ya kita melakukan tunda atau cuti kuliah dulu di S2 terapan ini untuk mendapatkan LPDP? Oh, bisa sekali. Tunda kuliah itu maksimal 2 semester ya, 1 tahun. 2 semester. Beberapa mahasiswa baru juga tidak membuang kesempatan karena udah tesnya 2 kali tes ya, 2 tahap itu kan susah tuh. Jadi begitu dinyatakan mereka bilang aduh belum cukup nih dananya gitu. Jadi saya tunda dulu ya, boleh. Nah, tentu harus menyimak ya prosedurnya dan tanggal-tanggal pentingnya ya, karena biasalah ada prosedur ya itu tadi yang harus kita ikuti administrasinya. Jangan sampai karena kelewat lepas deh kesempatan sebagai mahasiswa baru. Oke, baik Ibu. Lalu ini ada yang baru join, Ibu, pertanyaannya mengenai jadwal perkuliahan yang ada seperti apa saja. Apakah ada kelas karyawan atau online, Bu? Tadi sebenarnya kalau dari PPT nggak ada ya. Memang untuk yang Jumatnya harus offline ya, Bu ya? Iya. Kelas karyawan, saya kurang jelas apa yang dimaksud dengan kelas karyawan. Tapi kami memang menyelenggarakan perkuliahan di Jumat dan Sabtu. Apakah itu juga dimaksud dengan kelas karyawan kali ya? Untuk beberapa tempat mungkin itu nyebutnya kelas karyawan kali, Kak Umar. Ya, jadi weekend kuliahnya. Oke. Lalu Ibu untuk kurikulumnya apakah dapat diakses melalui web S2 Psikologi UI? Ya, insya Allah ada. Ya walaupun mungkin tidak terlalu detail ya, itu ada di situ. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Ibu, ini ada berdasarkan ada perubahan gelar di UU nomor 23 tahun 2022. Apakah nanti gelarnya akan tetap MPSIT atau bagaimana? Kita pasti akan mengikuti arahan ya. Perubahan aturan dan sebagainya. Untuk sementara sih memang masih itu. Tapi nanti ketika ada perubahan dan sebagainya, ya kami akan segera menyesuaikan. Oke, baik. Lalu di sini tadi ada yang ingin mengkonfirmasi ulang, Bu. Berarti kalau misalnya untuk masuk S2 Psikologi Terapan tidak harus bekerja di sekolah atau lembaga anak ya, Bu ya, untuk masuk yang terapan AUD? Tidak harus. Tidak harus ya. Tidak harus. Baik. Jadi begini, portofolio itu tadi yang saya sampaikan ya, itu sebenarnya lebih melihat ya hal-hal apa saja yang sebenarnya sudah jadi support system, gitu, hal yang bisa memudahkan, memperlancar mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, membuat tesis dan sebagainya. Karena pada akhirnya kami memang begitu berharap mahasiswa bisa kuliah tepat waktu selesainya dan kuliahnya dengan happy gitu ya. Jadi kayak Kak Umar gitu ya, belajar juga sambil dengan senang hati dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau memang minat ke situ tapi selama ini belum cukup beruntung ada pengalaman di situ, ya kami juga hargai. Ya. Dan tentu saja ada koordinator peminatan yang tetap bisa membantu, mendampingi, mengarahkan. Ya. Dan mereka bertiga adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke, Ibu. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Ibu. Untuk surat rekomendasi, apakah ada template-nya? Atau kalau misalnya memang ada, bisa dilihat di mana gitu? Oke. Jadi begini, begitu lulus tahap 1, nanti kami akan dapat data dari UI, ya, nama-nama. Sekaligus biasanya kami dapatkan nama yang lolos tes tahap 1, email address-nya, kemudian nomor HP-nya. Nanti admin prodi akan menghubungi satu persatu ya untuk kemudian menjelaskan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Atau tadi kami akan posting di Psikologi UI ACID. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bukan hal yang sulit untuk dilengkapi berkas-berkas, hal yang sebenarnya umum harus dilengkapi baik oleh orang yang akan kuliah maupun akan bekerja, misalnya CV, kemudian ada esai berkaitan dengan motivational statement-nya, kemudian surat rekomendasi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dicari gitu. Kalau misalnya gini, wah
saya udah nggak kerja nih, nggak punya atasan. Jadi saya mintanya rekomendasi dari siapa? Oh, jangan khawatir, gitu. Bisa balik lagi ke kampus ya, cari dosennya, dosen pembimbing skripsinya atau pembimbing akademiknya. Intinya adalah orang yang mengenal kandidat dengan cukup baik, begitu. Jadi orang yang dimintai rekomendasi juga nggak bingung. Misalnya tiba-tiba datang, aduh saya kok nggak kenal Anda ya, baru ketemu sekarang, saya harus nulis apa, begitu kan. Tapi kalau sudah pernah berinteraksi, ya minimal misalnya 1 semester ya bimbing skripsi kan tahu nih Kak Umar orangnya kayak gimana, semangat belajarnya gimana, kerjasamanya gimana. Enak tuh bikinnya tuh surat rekomendasi. Begitu Kak. Oke Ibu, lalu ada pertanyaan lagi kayak tadi ya, apakah kalau misalnya S1-nya psikologi, lalu lulus magister profesi psikologi terapan, mau lanjut ke profesi psikologi, bisa ya Bu ya? Tadi, bisa, tapi pakai S1 psikologinya. Ya, ijazah S1 psikologi. Oke, lalu ini selanjutnya Bu, untuk kuota peminatannya Bu, psikologi terapan itu boleh di-share atau tidak ya? Ya, insya Allah kuotanya cukup banyak ya, jadi jangan khawatir. Pada dasarnya kami selalu mengapresiasi dan memfasilitasi kebutuhan siapapun yang mau belajar karena itu merupakan hal yang baik ya, yang harus terus didorong ya. Jadi kami tunggu nih kehadirannya nanti ya, baik di tes tahap 1, tahap 2 dan sebagai mahasiswa baru. Senang bener nih nanti bisa ketemu. Oke, Ibu. Lalu apakah ada exposure internasional Bu bagi mahasiswa psikologi terapan? Maksudnya exposure-nya dalam hal apa ya? Kalau tadi memang tentu saja kesempatan itu diberikan sama baik buat S1, S2, S3, baik sains, profesi maupun terapan. Oke, mau ikut konferensi keluar negeri, monggo begitu kan. Mau di dalam negeri aja tapi konferensi internasional, mari begitu kan. Mau kemudian kita juga banyak mengundang dosen-dosen dari luar ya untuk memberikan kuliah ya, untuk memaparkan hasil penelitian tadi melalui Research Day. Jadi mereka bisa hadir di sini baik dalam luring maupun daring. Jadi semuanya sama kesempatannya. Seperti itu. Tapi memang kalau berkaitan dengan dana, nah itu yang nanti saya tidak, Prodi tidak bisa menjanjikan bahwa kemudian kalau konferensi internasional akan disupport sepenuhnya, tidak. Tapi kami akan memberikan semacam informasi, misalnya ke pihak-pihak mana saja kemungkinan bisa mendapatkan dana tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, baik Ibu. Lalu di sini juga ada lagi Bu, agak sedikit mirip nih Bu, pertanyaannya, jika 1 tahun terakhir tidak ada kegiatan untuk kegiatan yang berhubungan dengan psikologi olahraga, tapi ingin masuk ke psikologi terapan peminatan olahraga Bu, itu portofolionya bagaimana ya? Oke, setahun terakhir ya, tapi berarti tahun sebelumnya udah ada dong, gitu kan? Siapa tahu gini, Ketua Karang Taruna Seksi Olahraga, wih itu kan bisa dimasukkan. Ya. Jadi jangan kepikiran gini, suatu hal yang ada di portofolio itu suatu hal yang formal, yang besar gitu enggak. Tapi ini lebih sekedar untuk melihat sejauh mana sih kehidupan kita terpapar dengan peminatan tersebut. Ya, kita bisa nanti didiskusikan pada saat wawancara. Ya, jadi jangan kepikiran, waduh, saya kok kayaknya cuma pengalamannya tingkat RT, ya malu nggak jadi daftar. Oh, jangan begitu. Ya, nanti kita bisa ngobrol pada saat wawancara. Begitu Kak Umar. Baik Ibu. Lalu ada pertanyaan lagi nih, untuk program magister profesi psikolog dibukanya kapan? Mungkin untuk jawaban ini bisa kita pantau IG ya Bu ya, IG dari @psikologi.ui, karena memang di sini lebih ke arah open house untuk psikologi terapan para hadirin. Jadi nanti untuk open house mengenai psikologi profesi akan ada lain waktunya lagi dan boleh dipantau terus di @psikologi.ui untuk informasi lebih lanjutnya. Lalu Ibu ada pertanyaan lagi, jika S1-nya pendidikan fisika, mau lanjut ke S2 psikologi SDM, apakah bisa dan apakah ada kelas matrikulasi? Kalau dari penjelasan Bu Farida bisa ya Bu ya? Terapan ya? S1-nya ya? Fisika, lalu psikologi SDM ya. Kami ini baru aja ya, saya kebetulan baru sesi mengajar tadi ya. Semester 1 kami itu ada yang dari S1 kimia, MIPA. Jadi fisika juga MIPA ya. Tapi memang untuk S1 non-psikologi ini akan ada program matrikulasi yang akan membekali mahasiswa dengan dasar-dasar psikologi. Ada 3 mata kuliah, ya. Dan kemudian salah satunya penulisan ilmiah, kemudian psikologi umum, ya. Kemudian yang satunya lagi statistik. Masing-masing 3 SKS, jadi totalnya
9 SKS, dan ini berbeda dengan perkuliahan yang cuma 1. Kalau ini kami berikan 6 minggu tuh full ya hari kerja. Karena memang diberikan pada saat semester break. Jadi misalnya kuliah kayak kemarin ini mulainya kan kuliah 13 Februari. Nah, kami buka program matrikulasi itu dari awal Januari sampai awal Februari. Jadi full kuliah dan tugas ya, tentu ada tugasnya dan sebagainya. Jadi ketika dinyatakan lulus dengan nilai B, boleh langsung lanjut 13 Februari masuk ke semester 1. Ada lagi, Kak? Ya, ini sedikit lagi sih Bu, tapi sebenarnya tadi udah terjawab. Apakah berapa daya tampung psikologi terapan AUD tadi udah dijawab ya Bu ya? Cukup banyak. Oke, untuk yang terakhir nih Bu, mungkin beasiswa LPDP, selain beasiswa LPDP, apakah ada beasiswa lainnya untuk S2 Magister Terapan? Saya perhatikan begini, LPDP itu mungkin belum mengcover ya ini ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi penjelasannya, bahwa beberapa tahun yang lalu LPDP memang memfasilitasi dengan beasiswa, tapi 2 tahun terakhir ini tidak. Tentu mereka punya policy sendiri dan kami kurang paham, tapi kami tetap mengupayakan agar masuk dalam skema LPDP di tahun berikutnya. Tapi selain itu, saya kira ada juga skema beasiswa yang lain, ya, misalnya dari beasiswa, ada beasiswa pendidikan Indonesia, seperti itu saya lihat kemungkinan itu ada di situ. Kemudian ada kalau yang masih beasiswa unggulan, nah seperti itu juga bisa coba dilihat lagi ya lebih detail. Semoga saya nggak informasi yang saya berikan ini tidak lebih lanjut bisa dipelajari itu di beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa unggulan. Kalau di LPDP memang belum. Baik, Ibu. Mungkin untuk yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan terakhir juga semoga dapat menutup sesi pertanyaan pada sesi kali ini. Untuk SIMAK Gasal gelombang 2 yaitu di bulan Mei dan Juni, apakah Magister Psikologi Terapan mengadakan penerimaan mahasiswa baru, Bu? Iya. Ada ya? Kami menerima 3 kali setahun. Ada. Oke, berarti normal ya Bu ya, seperti penerimaan penerimaan profesi pada umumnya gitu ya. Gasalnya 2 kali dan yang genapnya sekali ya. Iya, sebenarnya persyaratannya tidak terlalu merepotkan kalau saya bilang tadi ya. Ada rekomendasi, portofolio dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk bahasa Inggris dan TPA itu memang yang butuh waktu yang lumayan lama ya. Dan berbeda-beda antara satu aplikan dengan aplikan lain persiapannya. Oke, baik Ibu Farida, tadi menjadi pertanyaan terakhir dan menutup sesi pertanyaan pada sesi open house kali ini. Terima kasih kepada Ibu Farida atas jawaban yang diberikan. Semoga para peserta nih merasa terjawab ya, dan juga lebih mendapat informasi baru perihal psikologi terapan program magister di Fakultas Psikologi UI. Lalu diingatkan kembali kepada para hadirin untuk dapat mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Selain itu juga berikut beberapa tanggal-tanggal penting. Mungkin bagi admin dari Zoom bisa memperlihatkan tanggal-tanggal penting, simak-simak tanggal-tanggal simak. Seperti yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa kita memang Fakultas Psikologi ini membuka 3 kali penerimaan, yaitu di semester gasal ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Lalu di semester genap ada 1 gelombang, yaitu nanti di bulan Oktober-November. Mungkin boleh diperlihatkan, ya. Disinilah tanggal-tanggal pentingnya. Lalu juga boleh di-screenshot bagi para hadirin yang ingin mendaftar pada gelombang-gelombang selanjutnya. Lalu juga diperhatikan kembali websitenya, yaitu website simak.ui.ac.id dan juga website penerimaan.ui.ac.id untuk tanggal-tanggal penting dan informasi-informasi penting perihal penerimaan mahasiswa baru dari sarjana, magister maupun doktoral. Dan selanjutnya, para hadirin, selain itu juga informasi terbaru perihal Fakultas Psikologi, informasi up to date gitu ya, tentang open house selanjutnya, ataupun bagaimana jalur penerimaan masuk, para hadirin dapat dipersilakan untuk memfollow official account dari Instagram Fakultas Psikologi UI, yaitu @psikologi.ui. Tidak lupa juga untuk meng-like dan meng-comment dan mention 3 teman lainnya di postingan open house pada hari ini untuk memenangkan giveaway. Bisa dilihat di sini teman-teman, para hadirin jangan lupa untuk meng-follow, lalu like, comment, dan mention 3 temannya.
Baiklah para hadirin semua, kami telah sampai pada akhir acara dari Open House hari ini. Bagi para hadirin yang masih tertarik dengan informasi mengenai jenjang S3 atau PMDSU, Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul, dapat menghadiri Open House pada pekan selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkap, diinformasikan melalui ig@psikologi.ui. Terima kasih kepada para hadirin telah memerhatikan dengan baik. Terima kasih Ibu Farida atas kesempatan dan juga waktunya telah memaparkan materi mengenai psikologi terapan program magister di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Tuhan dan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dengan senang hati, Bu Farida.